Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khofifah dengan NIM A251218086 dari kelas B, mata kuliah Ikatan Kimia. Mohon maaf, di sini saya akan menjelaskan mengenai spektrum atom hidrogen, perbedaan teori atom Bohr dan teori atom modern. Adapun pengertian dari spektrum atom hidrogen ini adalah spektrum gelombang yang dipancarkan elektron ketika bertransisi ke tingkat energi yang lebih rendah. Terus spektrum atom hidrogen ini bersifat diskret, berbeda dengan spektrum Rutherford yang bersifat kontinu. Kemudian susunan pancaran dari atom hidrogen ini dibagi menjadi beberapa rangkaian spektral dengan panjang gelombang yang dihitung dengan formula Rydberg. Kemudian spektrum hidrogen itu kan ada beberapa macam deret ya. Yang pertama itu ada deret Lyman berpindah ke kulit N sama dengan 1. Biasa itu sering disebut dengan daerah ultra ungu. Kemudian yang kedua itu ada deret Balmer berpindah ke kulit N sama dengan 2. Biasa disebut dengan cahaya tampak. Kemudian yang ketiga ada deret Paschen berpindah ke kulit N-nya itu sama dengan 3. Biasa disebut dengan inframerah 1. Kemudian yang keempat ada deret Brackett berpindah ke kulit N-nya itu sama dengan 4. Biasa disebut dengan inframerah 2. Kemudian yang terakhir itu ada deret Hum berpindah ke kulit N-nya itu sama dengan 5. Biasa disebut dengan inframerah 3. Nah, jadi pada panjang gelombang pada deret spektrum atom hidrogen tadi itu dapat dirumuskan dengan menggunakan rumus umum, yaitu 1/lambda sama dengan R dikali 1/Na kuadrat dikurangi 1/Nb kuadrat, di mana R-nya itu adalah tetapan Rydberg, nilainya 1,097 dikali 10⁻⁷. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan. Na-nya adalah lintasan yang dituju dan Nb-nya itu lintasan dari luar. Nah, kemudian jadi deret itu kan bisa aja lambdanya dicari. Lambda itu adalah panjang gelombang ataupun frekuensi. Nah, kalau frekuensi kita bisa menggunakan persamaan, di mana F itu adalah C/lambda. F adalah frekuensi, C adalah kecepatan cahaya, dan nilainya itu 3 dikali 10⁸ meter per second. Kemudian, berbicara tentang lambda, ada catatan nih, di mana kalau yang ditanyakan lambda maksimal itu artinya NB sama dengan Na minus 1. Tapi kalau yang ditanyakan adalah lambda minimum, NB-nya kita isi dengan tak hingga. Nah, kalau ada 1/tak hingga itu nilainya 0. Jadi, kalau di soal misalkan berapa panjang gelombang maksimum dari deret Balmer misalkan. Nah, Balmer itu kan tadi NB-nya berapa? 2. Na-nya itu kan 2. Berarti nanti kita tulis NB-nya itu 2 plus 1 berarti 3. Berarti nanti ini ditulis 2. NB-nya itu ditulis lambda maksimum berarti 3. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Lalu kita akan membahas tentang perpindahan elektron. Nah, jadi di PPT itu ada gambar, umpamanya di depan gambar itu ada titik inti. Kemudian di gambar itu seperti garis-garis melengkung itu ada disebut kulit-kulit elektron. Begitu. Kulit pertama itu disebut kulit K, memiliki N sama dengan 1. Kulit L-nya itu, L-nya hilang. Kulit L-nya itu memiliki N sama dengan 2 dan kulit M-nya itu memiliki N sama dengan 3. Jadi disebut itu KLM. Nah, kita punya beberapa catatan nih. Yang pertama kan elektron berpindah dari N yang lebih rendah ke yang lebih tinggi disebut menyerap energi. Jadi N yang lebih tinggi. Jadi kalau perpindahan L ke K maka terjadi pancaran energi karena dari tingkat tinggi ke rendah.
Kemudian, kalau misalkan ditanyakan transisi elektron dari inti Nb atau L ke Na atau K, maka disebut sebagai energi foton yang dipancarkan adalah titik-titik. Jadi, kalau di soal biasanya ditanyakan energi foton yang dipancarkan itu berapa, nah kita bisa menggunakan persamaan yang di PPT itu. Jadi, energi foton yang dipancarkan itu memiliki rumus. Energi foton kan punya persamaan E sama dengan min 13,6 per N kuadrat EV. Nah, karena yang ditanyakan NB ke NA, jadi kita tulis nih delta E atau EV min EA sama dengan H kali F, sama dengan H dikali C per lambda. Jadi kita bisa menggunakan persamaan EN sama dengan 13,6 per N kuadrat EV. Kemudian masih ada catatan nih, yaitu di mana 1 EV, kalau misalkan kalian mau ubah ke joule, maka tinggal kalikan saja dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, R sama dengan 1,097 dikali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Nah, tadi panjang gelombang terpanjang terjadi jika mengalami transisi atau jika NB-nya adalah Na plus 1. Iya kan? Nah, Na-nya kan 2, NB-nya 2 plus 1, berarti 3. Jadi nanti tinggal masukkan saja 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per Na. Na-nya itu 2, NB-nya 3. Nanti dapat lambda sama dengan 6 Nm.